Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya memasak lapis ayam, bumbunya meresap, kental. Ini enak banget untuk teman makan nasi putih anget, untuk lauk sehari-hari. Insya Allah teman-teman juga suka karena ini beneran sangat enak. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa ya, yang simpel-simpel saja, nggak neko-neko dan yang pasti mudah didapat. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya sudah saya siapkan 1 ekor ayam, beratnya 800-900 gram, ukurannya sedang ya. Dan ini saya potong sedengan seperti ini teman-teman, tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil ya. Atau bebas saja, mau dipotong kecil-kecil juga boleh, silahkan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan lada butiran, kurang lebihnya setengah sendok makan. Kemudian ada pala sedikit saja, kemudian dihaluskan. Saya menggunakan lada butiran karena mau rasa ladanya itu lebih strong ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga silahkan. Kalau ladanya sudah halus, bisa kita tambahkan bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu sebelum dihaluskan biar lebih mudah, atau mau diiris kecil-kecil juga boleh ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang tambahkan juga bawang merah. Ini saya menggunakan bawang merahnya lebih banyak dibanding bawang putihnya ya teman-teman, biar rasanya lebih sedap ya. Oke, kita haluskan juga. Ini saya menghaluskannya step by step. Kemudian saya tambahkan juga kemiri yang sudah disangrai. Ini saya menggunakan kemiri sangrai karena nanti bumbunya tidak disangrai ya teman-teman. Jadi ini saya gunakan kemiri sangrai biar harum. Kita haluskan. Oke, ini sudah cukup. Sekarang tambahkan 1 ruas jahe. Ini sama ya, dihaluskan juga jahenya sampai halus bumbunya. Atau mau sedikit bertekstur juga boleh, silahkan saja. Kalau sudah, kita bisa kumpulkan dan kita masukkan ke dalam ayamnya. Tambahkan 1 butir telur, kemudian diaduk-aduk sambil diremes-remes ya teman-teman. Ini benar-benar sampai tercampur rata ya ngaduknya. Ini telurnya 1 aja sudah cukup ya, nanti juga sudah banyak itu bumbunya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita diamkan dulu 5 menit saja sambil menunggu ayamnya siap. Kita siapkan untuk bumbu-bumbu yang lainnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting 4 buah. Ini hanya untuk pemanis saja teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya cabenya. Kemudian untuk rempahnya saya menggunakan cengkeh, bunga lawang, kemudian asam jawa, dan juga ada gula merah. Untuk jumlah rempahnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada 1 bungkus santan instan yang 65 ml. Oke, kita siapkan penggorengan dan kita masukkan ayam yang sudah diremes-remes tadi ya bersama bumbunya. Dan kita aduk-aduk sambil dimasak ya teman-teman. Gunakan api sedang aja ya, jangan terlalu besar biar tidak cepat gosong. Ini dimasak sampai keset ya, tidak berair. Kemudian bisa masukkan gula merah dan rempah-rempah yang lainnya, dan tambahkan air secukupnya saja untuk mematangkan ayamnya. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai semua bumbunya ini meresap ya teman-teman. Oke, sekarang saya tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap ini bisa disesuaikan selera masing-masing, dan mereknya juga boleh bebas ya, mau merek apa aja boleh, silahkan saja. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata sambil terus dimasak. Masak hingga kuahnya mendidih, dan sekali-sekali dibalik ya teman-teman, biar bawahnya tidak kosong.
Oke, kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak hingga kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut bisa kita masukkan santan instannya. Aduk sampai santannya tercampur rata. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian ini saya tambahkan cabai, kemudian diaduk-aduk, masak kembali sampai kuahnya mengental. Ini menggunakan api kecil ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Oke, ini sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini masih belum kental ya, kuahnya masih agak encer. Nah, ini kuahnya sudah mengental teman-teman. Ini nanti kalau dingin itu kuahnya jadinya kental ya. Ini karena masih mendidih seperti ini, jadi masih kelihatan kuahnya banyak ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Warnanya sangat cantik sekali. Ini kuahnya benar-benar kental banget. Ini beneran sangat enak, rasanya tuh gurih, sedap, dan aroma rempahnya itu dapat banget ya. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 3 buah jagung manis, ukurannya besar semua ya. Dan ini kebetulan saya belinya sudah 2 hari yang lalu, jadi jagungnya sudah ada yang keriput-keriput, tapi ini rasanya masih manis ya. Selanjutnya jagungnya kita sisir terlebih dahulu. Untuk jumlah jagung ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, atau disesuaikan kebutuhan masing-masing. Boleh 2, boleh juga 1, tapi kalau 1 jadinya sedikit ya. Oke, kalau sudah disisir semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, kemudian cabai rawit untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Saya tambahkan juga cabai merah keriting. Ini enggak terlalu banyak untuk cabai merah keritingnya. Selanjutnya tambahkan juga garam. Ini saya kasih setengah sendok teh dulu ya, nanti gampang lah kalau misalnya kurang tinggal tambah lagi. Kemudian saya tambahkan juga ini kurang lebih setengah sendok teh lada butiran, kemudian dihaluskan. Untuk tekstur bumbunya seperti ini aja ya teman-teman, tidak terlalu halus ya. Selanjutnya masukkan jagung yang sudah disisir. Ini sedikit demi sedikit ya, kita haluskan. Untuk jagung yang dihaluskan ini teksturnya bisa disesuaikan. Kalau saya ini tidak terlalu halus ya, masih bertekstur, ada kasar-kasarnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke dalam mangkok atau baskom. Lanjut kita haluskan sisa jagung yang sudah disisir tadi. Ini nanti kita haluskan semua sampai habis ya. Dan ini hasilnya jagung yang sudah dihaluskan. Ini tadi saya ganti wadah yang lebih besar ya teman-teman, yang tadi tidak cukup. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan yang lainnya. Ada 3 batang daun bawang. Kemudian diiris tipis-tipis daun bawangnya seperti ini. Untuk jumlah daun bawang ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, boleh pakai banyak, boleh sedikit. Kemudian ada 4 batang daun seledri, ini sama diiris tipis-tipis. Kalau teman-teman tidak suka daun seledri, ini daun seledrinya bisa di skip ya, biar aromanya lebih harum. Ini saya tambahkan 3 lembar daun jeruk. Bagian tulangnya ini saya buang ya teman-teman, kita pakai bagian daunnya aja. Untuk jumlah daun jeruk ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Oke, kalau sudah diiris semua, kita bisa masukkan ke dalam adonan jagung. Kemudian tambahkan 1 butir telur, tambahkan juga kaldu jamur.
kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita tambahkan tepung ya. Untuk tepung beras ini saya menggunakan 4 sendok makan, tapi ini saya masukkan 3 sendok makan dulu. Kemudian saya masukkan juga 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Oke, ini sekarang saya tambahkan 1 sendok makan tepung beras ya. Jadi totalnya ada 4 sendok makan. Untuk penggunaan tepung beras dan tepung tapioka ini agar adonan bakwannya lebih kokoh, renyah, dan tidak mudah lembek. Dan ini sudah tercampur rata. Sekarang kita siapkan penggorengan. Beri minyak yang cukup ya. Kemudian panaskan dengan menggunakan api ukuran sedang. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan adonan jagungnya ini 1 sendok makan, kemudian dilebarkan. Untuk ketebalan bisa disesuaikan selera masing-masing. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Dan ini bagian bawahnya sudah kuning keemasan, kita balik pelan-pelan. Aromanya harum banget teman-teman kalau menggunakan daun jeruk, dan yang pasti rasanya juga sangat enak banget. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, bolak-baliknya sudah kuning keemasan semua, sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Goreng semua adonannya sampai habis. Dan inilah hasilnya bakwan jagung yang sudah matang. Kita hidangkan untuk teman makan nasi putih, untuk cemilan, untuk takjil di bulan puasa. Ini sangat cocok banget. Rasanya pedas, gurih, dan sangat enak banget. Renyahnya itu bisa seharian dan nggak mudah lembek pastinya ya. Nanti dicobain ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bermanfaat. Untuk bahannya saya pakai kangkung akar 2 ikat. Di sini ikatannya kecil-kecil ya, meskipun 2 ikat ini nggak banyak teman-teman. Bagian akar sudah saya buang, kemudian sudah saya cuci bersih juga. Kemudian bagian daun yang nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3 ini saya ambilin ya, tapi tidak dibuang, nanti tetap kita masak ya teman-teman, karena nanti batangnya akan saya potong dan saya belah. Untuk jumlah kangkung ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing aja ya banyaknya. Oke teman-teman, ini sudah dipetikin semua. Sekarang saya potong bagian bawahnya seperti ini. Kemudian batangnya ini saya belah menjadi 2 bagian seperti ini ya, karena batangnya besar dan sedikit agak keras. Jadi biar cepat matang, saya belah menjadi 2 seperti ini. Kalau bagian batangnya sudah dibelah semua, lanjut yang bagian ada daunnya ini kita potong aja seperti ini ya teman-teman, atau boleh juga dipetikin satu-satu ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah kita sisihkan, lanjut siapkan bahan yang kedua. Saya menggunakan teri yang kecil-kecil seperti ini, teri nasi atau teri Medan ya namanya, dan ini sudah saya cuci bersih ya. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, ini cukup diiris tipis-tipis aja, atau mau digeprek kemudian dicincang juga boleh. Oke, kalau sudah sisihkan, kemudian ada 4 siung bawang merah. Di sini saya menggunakan bawang merahnya sedikit aja ya teman-teman. Ini sama diiris tipis-tipis aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada cabai merah besar, ini saya pakai 1 buah diiris serong ya. Untuk cabai ini nggak pedas ya teman-teman, hanya warnanya aja yang merah cantik ya. Kemudian saya menggunakan cabai keriting 4 buah, ini sama diiris serong. Kalau teman-teman mau tumisannya pedas, bisa diganti dengan cabai rawit ya. Kalau sudah kita sisihkan dulu, siapkan penggorengan, panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng terinya terlebih dahulu. Terinya digoreng sampai matang, sampai kering ya teman-teman, sampai krisik-krisik. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu.
Masih di penggorengan yang sama, kurangin minyaknya, kemudian kita tumis bawang putih, bawang merah. Tumis sampai berubah warna dan aromanya harum. Kemudian masukkan cabai yang sudah kita iris. Tumis cabenya sampai layu. Oke teman-teman, ini sudah layu cabenya. Sekarang masukkan kangkung yang sudah kita potong-potong. Lalu diaduk-aduk. Kangkung ini sudah mengeluarkan air ya teman-teman, tapi kalau misalnya airnya masih kurang, boleh ditambahkan sedikit aja ya. Oke, kita tumis sampai kangkungnya matang. Untuk tingkat kematangan kangkung ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau saya ini kangkungnya masih agak sedikit krenyes teman-teman, jadi enak banget. Oke, sekarang saya bumbuin dulu dengan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Jadi bumbunya itu sangat simple banget, nggak neko-neko ya. Kemudian kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan yang terakhir kita masukkan sebagian teri yang sudah kita goreng, kemudian diaduk sebentar aja. Oke, ini sudah cukup ya, dan tadi sudah saya koreksi rasanya sudah pas. Sekarang matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Warnanya masih segar ya, masih cantik. Dan ini beneran aromanya sangat enak banget, sangat menggugah selera. Dan ini di atasnya saya taburin sisa teri yang sudah kita goreng tadi ya. Jadi penampilannya makin cantik aja dan semakin menyelerakan ya. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah bukan cara membuatnya. Bahannya sederhana, bumbunya simple, yang pasti rasanya sangat enak banget. Untuk bahannya sudah saya siapkan cumi asin. Ini saya beli 250 gram teman-teman, dan saya beli yang ukurannya agak kecil-kecil seperti ini ya. Dan sekarang akan saya rendam dengan menggunakan air panas atau air mendidih, boleh juga direbus sebentar ya. Ini nanti saya rendam kurang lebih 10-15 menit. Kemudian lanjut kita akan cuci sampai bersih. Setelah direndam dan dicuci bersih, lanjut kita akan potong-potong cuminya. Ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian ya, dan tulang yang seperti plastik ini kita buang aja. Dan nanti setelah dipotong-potong bisa kita cuci lagi teman-teman untuk membersihkan bagian dalamnya. Nanti teman-teman protes kalau tidak saya cuci lagi ya, bagian dalamnya masih kotor, kok nggak dicuci gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini cuminya sudah bersih. Sekarang kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada pete. Ini saya menggunakan 5 papan. Ini petenya montok-montok teman-teman, dan ini saya biarkan utuh aja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan 2 macam cabai. Ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing, dan ini cabainya sudah direbus terlebih dahulu. Kita sisihkan. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini kita potong kecil-kecil dulu ya teman-teman. Nanti kita akan blender ya. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan agak banyak, dan kita potong kecil-kecil juga bawang merahnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam blender. Kita akan haluskan menggunakan blender, atau boleh teman-teman menggunakan cobek ya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian cuminya kita goreng sebentar teman-teman, biar nanti cuminya ini tidak mudah basi ya. Kita goreng sebentar aja, jangan lama-lama biar cuminya tidak alot ya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang akan saya angkat, tiriskan, dan kita lanjut. Kita akan masak sambalnya ya. Kita masukkan semua sambal atau cabai yang sudah kita blender tadi. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan menggunakan api kecil.
Saya tambahkan dulu gula pasir dan kaldu jamur. Kalau cuminya tidak asin boleh teman-teman tambahkan dengan garam ya. Kalau cuminya masih asin nggak usah ditambahkan garam lagi. Masak kembali sampai sambalnya matang, kemudian bisa masukkan pete. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman tidak suka sambalnya terlalu kering, bisa ditambahkan dengan sedikit air ya. Kemudian masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang. Oke, sekarang kita masukkan cumi yang sudah digoreng, kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan menggunakan api kecil ya, biar sambalnya nanti tanak dan bisa tahan lama. Dan ini sambalnya sudah matang teman-teman, warnanya sudah merah cantik seperti ini. Ini aromanya juga sudah harum. Kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya benar-benar sangat cantik sekali, dan petenya ini masih seger ya, masih keledus, jadi ini enak banget. Oke teman-teman, sambal pete cumi asin sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat enak banget, nggak perlu lauk apa-apa lagi, sudah bikin boros nasi ya. Kalau masak menu yang satu ini beneran siapkan nasi putih yang banyak, dan yang pasti makannya makin lahap. Oke teman-teman, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya. Saya pakai 1 buah oyong, tapi ini ukurannya besar ya, dan ini panjang teman-teman, jadi saya pakai 1 aja sudah cukup. Dan ini bagian yang agak menonjol kulitnya, yang agak bergerigi itu kita buang aja ya teman-teman. Dan setelah dibuang seperti ini kita cuci bersih, dan selanjutnya kita potong-potong. Untuk potongannya ini saya potong bulat aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan kedua. Saya menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini sudah dikupas, sudah dicuci bersih. Lanjut saya potong menggunakan pisau bergelombang seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah dipotong kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan bakso. Untuk bakso ini saya menggunakan bakso sapi ya. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman untuk jumlah baksonya. Kalau teman-teman nggak ada bakso sapi, boleh menggunakan bakso ayam, tapi rasanya pastinya agak sedikit berbeda ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut saya menggunakan 1 batang daun bawang. Untuk bagian putih ini saya iris serong agak tipis saja seperti ini. Kemudian yang bagian hijau saya potong agak gede-gede ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada daun seledri, ini saya pakai 2 batang. Untuk daun seledri ini saya potong agak gede-gede aja seperti ini teman-teman. Kalau sudah bisa kita sisihkan, lanjut siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan. Saya menggunakan lada butiran kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Bawang merah ini saya pakai agak banyak ya. Kemudian saya juga menggunakan udang kering yang bagian dagingnya aja ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya aja, kemudian dihaluskan. Oh ya teman-teman, untuk udang kering kalau teman-teman nggak ada bisa diganti dengan udang segar ya. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan aja. Kalau saya menggunakan udang kering tadi kurang lebih hampir 1 sendok makan ya. Oke teman-teman, untuk bumbunya sudah cukup halus, kita sisihkan dulu. Dan untuk tambahannya ini saya menggunakan bihun ya teman-teman. Yang saya gunakan ini bihun jagung. Ini saya pakai separuh aja ya, setengah keping, karena kalau 1 keping itu kebanyakan, jadi saya pakai separuhnya aja. Oke, sekarang siapkan panci dan beri minyak sedikit aja untuk menumis bumbunya. Tumis bumbunya sampai aromanya harum. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman, ini sudah harum. Sekarang saya masukkan irisan daun bawang yang bagian putih, kemudian yang hijau dan juga daun seledri. Ini saya masukkan separuh-separuh ya. Dan mohon maaf banget saat menumis daun bawang, daun seledri tidak kerekot.
Kalau daun bawang, daun seledri sudah layu, masukkan sayuran wortelnya, kemudian ditumis sebentar. Ini tujuannya untuk mengurangi bau langu pada wortel ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah cukup. Sekarang saya masukkan 1 liter air. Biar cepat matang, ini saya tutup pancinya. Oke teman-teman, kita masak sayur wortelnya sampai 70% untuk tingkat kematangannya ya, atau setengah matang juga boleh. Kemudian masukkan bakso, masukkan juga sayur oyong, kita aduk sebentar, masak sayurannya hingga matang ya teman-teman. Kalau sayurannya sudah hampir matang, kita masukkan bihun, masukkan juga irisan daun bawang dan daun seledri sisanya tadi ya. Kita aduk sebentar. Kemudian tambahkan kaldu jamur, sedikit gula pasir, kita aduk dulu. Oke, sekarang saya akan koreksi rasa ya teman-teman. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Masak hingga semua sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Warna sayurannya masih kelihatan segar, cantik sekali, dan untuk kuahnya ini sedap, gurih, dan seger banget. Sangat cocok untuk menu sehari-hari, untuk sarapan ataupun makan siang. Ini sangat cocok banget ya, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Sayur sehat, sangat mudah cara membuatnya, bumbunya simple, bahannya juga sederhana. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Oke teman-teman, ini saya lagi merebus tulangan kambing ya. Untuk bahan asem-asemnya ini saya menggunakan tulangan kambing, dan ini juga masih banyak daging yang nempel ya teman-teman, jadi ini nanti enak banget. Dan untuk merebusnya ini bisa menggunakan presto, bisa menggunakan rebusan biasa seperti ini ya. Dan ini sudah rebusan yang kedua ya teman-teman, yang nanti kaldunya akan saya gunakan. Untuk rebusan yang pertama itu dibuang ya, untuk mengurangi bau perengusnya. Dan ini tadi sudah saya rebus menggunakan jahe, lengkuas, daun salam, dan sudah saya buang. Ini saya ganti dengan air yang bersih. Sekarang saya akan rebus sampai benar-benar empuk. Selanjutnya ini saya siapkan bumbu irisnya ya teman-teman. Ada bawang putih, ini cukup diiris-iris saja seperti ini, diiris tipis-tipis. Untuk jumlah bawang bisa disesuaikan selera saja ya. Kemudian juga bawang merah, ini saya menggunakan bawang merahnya agak lebih banyak dibanding bawang putihnya ya. Kemudian juga ada tomat, ini saya menggunakan tomat merah. Kalau teman-teman punya tomat hijau bisa ditambahkan tomat hijau, nanti rasanya akan lebih asam dan lebih segar ya. Kebetulan saya nggak punya ya. Untuk irisannya ini bebas ya, boleh memanjang, boleh seperti ini. Kemudian ini ada sekitar 2 cm lengkuas, ini saya geprek aja seperti ini. Kemudian jahe, ini ya sama ya, sekitar 2 cm lah. Ini digeprek aja, kalau mau lebih boleh ya. Kemudian juga ada serai, ini saya potong jadi 3 kemudian digeprek. Kalau mau dipanjangin kemudian ditali juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada cabai merah rawit ya. Ini ada yang saya potong sebagian, jadi nanti kuahnya itu ada sedikit rasa pedasnya karena cabenya ada yang dipotong. Kemudian juga ada cabai rawit hijau. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, jahe, dan juga cabai. Ini direbus sampai cabenya matang.
kita tutup kembali. Sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini ditumis sampai layu, sampai aromanya keluar ya, dan warnanya agak sedikit kekuningan seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rebusan kambingnya. Ini minyaknya nggak dipakai ya teman-teman, kita saring ya. Aduk dulu ya teman-teman. Dan saat memasukkan bumbunya ini dagingnya sudah empuk ya. Karena ini kuahnya kurang, saya tambahin lagi. Kemudian direbus kembali sampai mendidih. Dan ini kelewat ya teman-teman, daun salamnya belum saya masukkan. Kemudian masukkan tomat yang sudah diiris. Untuk jumlah tomat ini bisa menyesuaikan ya, bisa lebih dari 2 kalau mau asam. Bisa juga ditambahkan asam atau belimbing guluh ya kalau teman-teman suka. Saya hanya menggunakan tomat saja, saya nggak suka terlalu asam banget ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan gula pasir, bisa di skip ya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan juga koreksi rasa ya. Ini saya cicipin dulu. Ini saya tambahkan sedikit garam karena rasanya masih kurang asin. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata dan terus dimasak ya. Kalau sudah mendidih tanak seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Dan apabila teman-teman ada stok bawang goreng, bisa ditaburkan di atasnya. Oke, saya pindah ke mangkok saji. Ini akan saya sajikan. Dagingnya kelihatan empuk banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini benar-benar kuahnya tuh seger banget. Ada sedikit rasa pedas dan rasa asam, gurih, pokoknya enak banget ya. Dinikmatin selagi hangat. Dimakan dengan nasi putih, rasanya udah sangat enak banget. Udah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Sama asam-asam kambing ini aja sudah sangat enak banget. Seger, gurih, sedikit pedas, dan juga ada rasa asamnya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Sangat mudah, bumbunya cukup diiris-iris saja. Rasanya sangat enak. Kali ini saya mau memasak tumis pokcoy jamur tiram. Ini saya pakai jamur tiram 1 bungkus. Kalau di tempat saya ini harganya Rp6.000 ya per bungkus. Kalau di tempat teman-teman berapa ya harganya? Ini jamurnya disuir-suir ya teman-teman, disuir agak besar atau sesuai selera saja. Mau disuir kecil juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau ini saya suirnya agak besar-besar ya. Ini sebelum dicuci kita suir-suir dulu seperti ini. Dan ini bagian yang dekat akar ya, ini kita buang ya teman-teman, itu kotor banget, itu nggak bisa dicuci. Oke, ini sudah disuir-suir semua. Sekarang kita pindah ke mangkok yang sudah diisi air. Lalu tambahkan 2 sendok teh garam. Ini agar kotoran dan kuman-kuman yang ada di jamur nanti bisa hilang ya. Kemudian tambahkan air lagi. Ini diaduk-aduk seperti ini, nanti dicuci ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini kotorannya sudah pada keluar ya. Nah, oke teman-teman, sekarang akan saya cuci saja. Ini dicuci, dibilas berkali-kali ya, sampai jamurnya benar-benar bersih. Oke teman-teman, ini jamur yang sudah dicuci bersih, kemudian sudah diperas juga, hasilnya seperti ini. Warnanya juga putih, bersih. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada pokcoy. Ini pokcoy saya beli 1 ikat. Kalau di tempat saya juga mahal ya. Ini kecil-kecil seperti ini harganya Rp5.000 ya teman-teman. Dan ini bagian bawah itu dipotong, bagian dekat akar ya. Kemudian dibelah menjadi 2
dua bagian seperti ini. Ini belum saya cuci ya teman-teman, jadi saya belain dulu aja, karena nanti kalau dicuci masih utuh gitu, kadang masih ada kotoran di sela-selanya ya. Jadi mendingan saya potong seperti ini baru saya cuci bersih. Ini saya tambahkan garam juga ya teman-teman, biar nanti tambah bersih. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DVD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Dan aktifkan juga loncengnya ya, agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DVD. Oke teman-teman, ini pokcoy yang sudah dicuci bersih. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya juga menggunakan bakso sapi ya. Ini saya gunakan 4 buah saja. Kalau teman-teman mau baksonya lebih banyak ya boleh saja, silahkan. Ini baksonya diiris tipis-tipis biar jadinya banyak ya. Sekarang pindah lagi ke dalam mangkok. Sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan cobek ya, bumbunya akan saya ulek. Ini bawang putih, bawang merah sudah saya potong ya, agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian ada cabai merah keriting, sudah saya potong juga, dan saya tambahkan 2 buah cabai rawit. Dan ini cabai rawit juga nanti akan saya iris ya, tidak saya ulek. Jadi biar tidak terlalu pedas banget. Untuk resep lebih komplit teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Nanti akan saya tuliskan di sana. Nah, ini sudah cukup halus. Kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan daun bawang. Ini saya gunakan yang bagian putih saja. Dan ini daun bawangnya saya gunakan 2 batang karena kecil-kecil. Kalau besar gunakan 1 saja sudah cukup. Nah, ini cabai rawit yang tadi ya. Ini saya iris serong-serong seperti ini. Oke, sekarang kita akan tumis bumbunya. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas minyaknya bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai matang dan aromanya juga harum. Oke, sekarang masukkan bakso yang sudah diiris. Tumis sebentar. Lalu masukkan sayuran pokcoy. Aduk dulu sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang tambahkan sedikit air ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi airnya. Oke, kalau pokcoynya sudah setengah matang seperti ini, kita bisa masukkan jamur. Kemudian cabai. Untuk jumlah cabai disesuaikan selera saja ya teman-teman. Kalau tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip. Gunakan cabai merah keriting saja ya. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini akan saya tambahkan air sedikit lagi ya teman-teman. Ini tumisannya sudah mau matang ya. Sekarang saya akan bumbuin. Masukkan garam, kaldu jamur. Ini saya menggunakan minyak wijen. Saya tambahkan 1 sendok teh saja. Kemudian juga ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh, atau kalau takarannya sendok makan 1 sendok makan saja ya. Aduk sampai tercampur rata.
sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas dan jamur juga pokcoynya sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman, sangat menggugah selera. Dan ini air dari jamurnya juga sudah keluar ya, jadi agak nyemek-nyemek seperti itu ya teman-teman. Warna pokcoynya juga masih sangat hijau cantik seperti ini. Oke teman-teman, sekarang akan saya pindah ke piring saji ya. Ini aromanya juga sangat harum banget, sangat menggugah selera. Jamurnya itu rasanya kenyal ya teman-teman, jadi sangat enak banget, kayak daging gitu ya. Tidak kalah lah pokoknya sama daging. Dan ini sangat enak banget apabila kita nikmati selagi masih hangat ya. Oke teman-teman, tumis pokcoy jamur tiram sudah siap untuk dihidangkan. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan ini rasanya benar-benar sangat enak. Menu ini saya rekomendasikan buat teman-teman di rumah, untuk menu harian juga oke, buat buka puasa, sahur juga mantap. Silahkan nanti dicoba. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.